tentang kasus komunikasi antar pribadi, khususnya yang terjadi antara mahasiswa dan dosen, serta bagaimana komunikasi tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi langsung antara dua orang atau lebih yang melibatkan pertukaran informasi, perasaan, sikap, serta respon secara timbal balik. Di dalam komunikasi ini tidak hanya pesan yang disampaikan, tapi juga bagaimana pesan tersebut dipahami dan direspon oleh lawan bicara. Dalam konteks pendidikan, komunikasi antar pribadi memiliki peran yang sangat penting. Hal ini karena proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada penyampaian materi, tetapi juga pada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, meningkatkan partisipasi mahasiswa, serta mendorong motivasi belajar. Berdasarkan penelitian di dalam jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, komunikasi antara mahasiswa dan dosen berperan besar di dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, komunikasi yang terbuka, empatik, suportif terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa secara signifikan. Namun demikian, di dalam praktiknya, komunikasi antar pribadi antara mahasiswa dan dosen tidak selalu berjalan dengan baik. Sebagai contoh, terdapat mahasiswa yang merasa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran karena dosen cenderung hanya menyampaikan materi tanpa melibatkan mahasiswa secara aktif. Sehingga mahasiswa merasa bahwa pendapatnya tidak didengarkan, terutama saat proses diskusi berlangsung. Di sisi lain, dosen justru beranggapan bahwa mahasiswa kurang aktif, kurang responsif, dan tidak memiliki minat belajar yang tinggi. Jika diperhatikan, kondisi ini menunjukkan adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Mahasiswa merasa tidak diberi ruang untuk berpartisipasi, sementara dosen menilai mahasiswanya tidak menunjukkan keaktifan. Nah, hal ini terjadi karena komunikasi yang tidak efektif. Selanjutnya, jika dianalisis lebih dalam, terdapat beberapa permasalahan utama di dalam komunikasi antar pribadi tersebut. Permasalahannya yang pertama adalah kurangnya keterbukaan. Mahasiswa sering merasa ragu atau takut untuk menyampaikan pendapatnya karena khawatir salah atau tidak percaya diri. Sementara itu, dosen juga terkadang kurang memberikan kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk berbicara. Akibatnya, komunikasi menjadi terbatas dan tidak berkembang secara optimal. Yang kedua, yaitu kurangnya empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan kondisi orang lain. Dalam hal ini, dosen belum sepenuhnya memahami kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswanya, seperti kesulitan memahami materi atau beban tugas. Sebaliknya, mahasiswa juga belum memahami sudut pandang dosen, seperti tanggung jawabnya di dalam menyampaikan materi. Kurangnya empati ini dapat menyebabkan hubungan menjadi kurang harmonis. Yang ketiga, yaitu kurangnya umpan balik. Mahasiswa sering tidak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai hasil belajar mereka, baik terkait kelebihan maupun kekurangannya. Padahal umpan balik yang konstruktif sangatlah penting untuk membantu mahasiswa memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang keempat, yaitu lingkungan belajar yang kurang mendukung. Lingkungan belajar yang kurang interaktif, misalnya hanya didominasi oleh penjelasan dari dosen, dapat membuat mahasiswa menjadi pasif dan kurang terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan beberapa upaya perbaikan di dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, yaitu meningkatkan komunikasi yang terbuka. Dosen perlu memberikan ruang bagi mahasiswanya untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Di sisi lain, mahasiswa juga perlu lebih berani untuk berpartisipasi di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu menumbuhkan sikap empati. Baik dosen maupun mahasiswa perlu saling memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dengan adanya empati, hubungan komunikasi akan menjadi lebih baik dan nyaman. Yang ketiga, yaitu memberikan umpan balik yang jelas dan membangun. Dosen perlu memberikan penjelasan
penjelasan yang lebih spesifik mengenai hasil belajar mahasiswanya, sehingga mahasiswa mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang keempat, yaitu menciptakan suasana belajar yang interaktif. Proses pembelajaran dapat dibuat lebih menarik melalui diskusi, tanya jawab, maupun kegiatan yang melibatkan mahasiswa secara aktif. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga ikut berpartisipasi. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang terbuka, empatik, dan suportif terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Selain itu, komunikasi yang baik juga dapat mempererat hubungan antara dosen dan mahasiswa, serta menciptakan suasana belajar yang lebih efektif. Kesimpulannya, komunikasi antar pribadi memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi belajar, memperbaiki hubungan antara mahasiswa dan dosen, serta mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Sebaliknya, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman, menurunnya partisipasi, dan menghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukannya upaya bersama antara dosen dan mahasiswa untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.